Sekali ternyata tadi hitungannya pas. Kami berharap IKN terus berlanjut. Perasaan saya sangat luar biasa, sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Mengapa ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur? Dalam video ini, kami akan menjelaskan 5 alasan utama di balik keputusan besar ini, lengkap dengan data dan fakta yang mendukung. Alasan pertama, overpopulasi dan kemacetan di Jakarta. Jakarta dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di malam hari dan bisa mencapai 15 juta jiwa di siang hari karena aktivitas ekonomi adalah salah satu kota terpadat di dunia. Kepadatan ini menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas yang parah. Menurut data dari TomTom Traffic Index, Jakarta secara konsisten berada di peringkat 10 besar kota paling macet di dunia. Kemacetan ini tidak hanya membuang waktu, tetapi juga menurunkan produktivitas. Studi Bank Dunia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga 65 triliun rupiah per tahun. Dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah setiap tahunnya, masalah ini diperkirakan akan semakin parah di masa depan. Alasan kedua, penurunan tanah dan resiko bencana di Jakarta. Jakarta menghadapi ancaman besar berupa penurunan tanah yang signifikan. Berdasarkan laporan World Economic Forum, beberapa bagian Jakarta turun hingga 25 cm per tahun, menjadikannya salah satu kota yang tenggelam tercepat di dunia. Ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan, terutama di wilayah utara Jakarta. Lebih dari 40% wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan laut, membuatnya rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan dan fenomena pasang air laut. Pada tahun 2020 saja, banjir besar melanda Jakarta, menewaskan lebih dari 60 orang dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Selain banjir, Jakarta juga rentan terhadap gempa bumi. Lokasinya yang berada di cincin api Pasifik menambah resiko bencana alam lainnya. Dengan pindahnya ibu kota, diharapkan pusat pemerintahan terhindar dari resiko-resiko ini. Alasan ketiga, pemerataan pembangunan ekonomi. Selama beberapa dekade, pembangunan ekonomi Indonesia sangat terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Padahal Jawa hanya mencakup sekitar 7% dari luas wilayah Indonesia, tetapi menampung lebih dari 60% populasi nasional. Ketimpangan ini membuat daerah-daerah di luar Jawa seringkali tertinggal dari segi infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah berharap bahwa dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, kawasan di luar Jawa, terutama di wilayah timur Indonesia, akan mendapatkan dorongan pembangunan yang lebih merata. Kalimantan sendiri adalah pulau yang kaya akan sumber daya alam, tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Menurut data Badan Pusat Statistik, kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap PDB nasional hanya sekitar 8,4% pada tahun 2020, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jawa. Pindahnya ibu kota
diharapkan bisa meningkatkan kontribusi wilayah ini. Nah, dengan adanya Ibu Kota Nusantara juga memajukan daerah-daerah sekretariat. Alasan keempat, lingkungan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga dilandasi oleh komitmen pemerintah untuk menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jakarta terkenal dengan polusi udaranya yang buruk. Pada 2019, Air Visual menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan tingkat polusi yang melampaui standar aman WHO. Awal masuk ke IKN mungkin ini belum sepenuhnya jadi ya, ini masih proses perkembangan. Di sisi lain, Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia karena hutan hujan tropisnya yang luas. Dengan desain yang mengusung konsep Smart City dan Grand City, ibu kota baru ini akan menggunakan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah dan air yang lebih efisien. Pemerintah juga telah menargetkan 70% wilayah Nusantara akan menjadi ruang hijau, jauh lebih tinggi dibandingkan ruang hijau di Jakarta yang saat ini hanya sekitar 9,8%. Bener-bener seluar biasa itu, amazed banget sama ibu kota Nusantara. Alasan kelima, simbol Indonesia yang maju dan modern. Selain alasan-alasan praktis, pemindahan ibu kota juga dimaksudkan sebagai simbol bahwa Indonesia adalah negara yang siap untuk maju dan berkembang di era global. Nusantara dirancang untuk menjadi kota masa depan yang modern, berteknologi tinggi, dan berdaya saing global. Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo, ibu kota baru ini bukan sekedar tempat administrasi, tapi juga pusat inovasi, pendidikan, dan budaya yang akan mencerminkan kekuatan keberagaman Indonesia. Memang kita sudah lama menantikan akhirnya bisa datang ke sini. Proyek ibu kota baru ini diproyeksikan memakan biaya sekitar 466 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari anggaran negara dan investasi swasta. Dengan fasilitas modern yang mengedepankan teknologi digital dan kecerdasan buatan, Nusantara diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Itulah 5 alasan utama mengapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Mulai dari overpopulasi di Jakarta, resiko bencana, hingga upaya pemerataan pembangunan dan penciptaan kota yang berkelanjutan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa keputusan ini adalah langkah besar untuk masa depan Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah pindahnya ibu kota ini adalah keputusan yang tepat? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.